Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Igit. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Pak Igit sendiri bagaimana? Lancar untuk kerjanya? Alhamdulillah lancar Pak. Tapi ya inilah banyak tugas, kadang-kadang melibatkan kita rekan-rekan guru juga Pak, seperti yang hari ini kan. Terima kasih Pak karena telah meluangkan waktunya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa salah satu tugas saya di guru penggerak ini adalah melakukan supervisi akademik. Jadi saya meminta bantuan dengan Pak Takin untuk dilakukan supervisi akademik pada kelas Pak Takin. Kegiatan supervisi akademik ini Pak bukan semata-mata untuk memberikan penilaian bagaimana pembelajaran yang dilakukan, tapi lebih mengarah kepada bagaimana kita berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak-anak kita Pak. Nah, tahapan dalam supervisi ini Pak ada 3 tahap. Yang pertama itu praobservasi, yaitu yang kita lakukan pada hari ini Pak. Saya ingin mewawancari Bapak berkaitan dengan perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian nanti ada observasi, saya ingin mengamati Pak Takin melakukan pembelajaran. Dan berikutnya nanti ada pasca observasi terkait dengan evaluasinya. Ya, boleh Pak ya? Ada waktu Pak? Ya. Kira-kira kapan Pak saya bisa melakukan observasi pembelajaran di kelas? Untuk observasi pembelajarannya boleh dilakukan besok Mas. Oh besok? Bisa. Alhamdulillah Pak ya. Materi yang akan diajarkan Pak? Materi apa Pak? Untuk materi besok yang akan saya ajarkan yaitu organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya, dan juga mengenal pantun beserta ciri-cirinya. Oh, tematik berarti Pak ya? Tematik. Iya. 2 muatan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajarannya Pak, secara spesifik bagaimana Pak? Untuk tujuan pembelajarannya Mas, yang pertama untuk muatan IPA, melalui pengamatan gambar, siswa dapat menguraikan organ peredaran darah pada manusia beserta fungsinya. Iya. Dan yang kedua, melalui penugasan dan diskusi, diharapkan siswa dapat mendeteksi faktor yang mengaruhi peredaran darah dan fungsinya. Dan untuk yang bahasa Indonesia, melalui pengamatan dan penugasan, siswa dapat menelaah isi pantun dan juga menyusun kembali pantun tersebut. Oh iya, menarik sekali ini tujuan pembelajarannya Pak. Mudah-mudahan bisa dicapai melalui pembelajaran yang kita lakukan nanti. Iya. Untuk itu Pak, kira-kira ini dalam pembelajaran yang akan dilakukan, area pengembangan yang ingin Bapak capai apa Pak? Area pengembangan yang ingin saya capai untuk yang pertama bagi siswa Mas. Iya. Untuk siswa itu, siswa mampu memahami materi peredaran darah dan juga mengetahui kaitannya dengan aktivitas sehari-hari. Oh ya. Dan yang kedua, siswa mampu membuat berbagai jenis pantun. Dan untuk guru, yang pertama saya sendiri ini dapat membuat siswa aktif selama pembelajaran. Dan yang saya harapkan yang kedua, saya dapat membuat siswa bekerja sama dan berani menyajikan hasil kerja siswa. Oh iya. Kalau dilihat dari area pengembangannya ini sangat menarik Pak yang akan dicapai Bapak nanti, di mana ingin membuat anak-anak itu aktif selama pembelajaran, kemudian mereka mampu bekerja sama dan berani gitu Pak ya menyajikan hasil kerjanya. Kemudian kira-kira ini Pak, strategi yang sudah Bapak siapkan untuk mencapai aspek pengembangan dan tujuan pembelajaran tadi apa Pak? Strategi yang saya persiapkan, yang pertama itu Mas, yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran. Dan yang kedua, menyiapkan medianya, yaitu media pembelajaran berupa video dan PowerPoint. Oh, menggunakan video pembelajaran ya? Menggunakan media audiovisual. Dan yang ketiga, menyiapkan LKPD yang menarik bagi siswa. Oh, berarti LKPD-nya pakai gambar-gambar gitu Pak ya? Oh iya. Oke. Baik, menarik sekali nih Pak. Saya sudah penasaran ingin mengamati pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Demikian Pak untuk kegiatan praobservasinya. Kalau memang besok sudah bisa melakukan observasi, berarti saya minta waktunya besok untuk melakukan pengamatan terhadap pembelajaran yang akan Bapak lakukan Pak ya. Silakan. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, untuk ini ada yang masuk lagi? Ada. Siapa yang masuk lagi? Sama-sama Angel. Angel. Kenapa dia masuk? Sakit ya? Nah, untuk anak-anakku sekalian yang hari ini masuk, kalau jaga kesehatannya ya, biar seperti Angel sekarang, lagi sakit berantakan, semoga anak Angel cepat sembuh. Nah, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Marilah kawan-kawan kita membuka pelajaran berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tadi telah membaca doa, oke? Sebelum mengawali pembelajaran. Ada yang tahu apakah pentingnya dari kita membaca doa? Angkat tangan, siapa yang tahu? Pentingnya kita membaca doa. Ayo, ayo. Supaya diberkati saat belajar. Supaya berkali saat belajar. Apa lagi? Bisa? Supaya dimudahkan saat belajar. Dimudahkan saat belajar. Ada lagi yang dijawab? Supaya fit. Nah, semua jawaban itu betul ya. Kita selalu berdoa sebelum pembelajaran supaya ilmu yang Bapak sampaikan bisa masuk ke dalam kita. Kemudian saat belajar supaya dimudahkan dan semua. Kemudian kita akan menyanyikan lagu wajib seperti biasa. Di sini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila semuanya tadi. Garuda Pancasila, Aku mendukungmu, pada proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, inilah yang bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi tadi kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Semoga dengan kita menyanyikan dan mendengarkan lagu nasional ini dapat memberikan semangat kita untuk mencintai tanah air. Sebelum kita mulai pelajaran, kita lihat dulu sampah-sampah di sekitar kita. Kalau ada sampah di bawah meja silakan diambil dulu. Ayo, silakan dibersihkan dulu sampah-sampahnya. Ini ada sampah di bawah meja diambil. Dibuang di tempat depan ya. Yuk. Ya, dibuang di tempat depan. Anak-anak, sekarang kita amati gambar yang Bapak tayangkan di proyektor ini. Nah, apakah yang ada pada gambar tersebut? Gambar apa yang kalian amati? Orang sakit. Terus? Ada dokter. Terus? Ada orang yang mendonorkan darah. Kemudian untuk siapa donor darah dilakukan? Untuk orang sakit. Orang sehat donor darah tidak? Tidak. Nah, kemudian dari gambar tersebut kita memahami bagaimana pentingnya darah dalam tubuh kita ini. Ya, kita harus tetap selalu menjaga kesehatan darah kita selalu sehat. Nah, darah tersebut mengalir di dalam tubuh. Proses inilah yang disebut dengan sistem peredaran darah. Kamu tahu bagian organ peredaran darah apa saja? Yang pertama adalah jantung. Betul, misalnya. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Dan yang kedua itu ada pembuluh darah, yaitu saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nah, di pembuluh darah ini ada yang namanya pembuluh nadi dan ada pembuluh balik. Fungsi dari pembuluh nadi yaitu membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kemudian pembuluh balik itu fungsinya untuk membawa darah yang kaya karbon dioksida, CO2 dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Itu namanya adalah pembuluh darah. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga adalah paru-paru. Ya, ada yang namanya paru. Ketika kita bernafas, kita bernafas paru-paru. Di mana letaknya paru-paru kita? Ya. Jadi paru-paru itu fungsinya apa, anak? Menyuplai oksigen ke dalam darah. Ya, jadi kita harus menjaga kesehatan kita, apalagi masyarakat tidak boleh merokok. Merokok itu akan merusak paru-paru. Ada yang rumah kita sudah baca merokok? Ada. Tidak boleh lagi ya, karena baca merusak paru-paru. Kita tidak sih. Itu organ pembuluh darah yang organ peredaran darah yang ketiga. Yang pertama tadi yang kedua pembuluh, yang ketiga paru, dan yang nah itu tadi ya. Ada jantung, ada pembuluh darah, dan ada yang namanya paru. Nah, anak-anak, kita sudah memahami sistem peredaran darah beserta fungsinya tadi ya. Nah, dalam tubuh kita harus bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan. Nah, rasa syukur ini dapat kita lakukan salah satunya dengan membaca pantun atau dengan membuat pantun. Dari anak-anak ini ada yang bisa membaca pantun? Bisa. Ini Bapak sampaikan dulu ya. Sekarang kita dengarkan pantun yang akan Bapak baca. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang gigitan. Tubuhku sehat, tubuh ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Kita harus bersyukur karena darah kita mengalir tanpa hambatan. Kalau kita kekurangan darah seperti gambar tadi, kita harus meminta orang yang siap untuk mendonorkan darahnya. Untuk siapa? Untuk kita. Kalau kita sakit ya. Nah, dari pantun ini kita harus tahu apa itu pantun, apa itu ciri-ciri pantun. Siapa yang tahu nggak apa itu pantun? Pantun biasa. Pantun sejarah itu ciri-cirinya. Nah, kalau jelaskan ya, pantun adalah karya sastra lama berbentuk puisi. Pantun biasanya mengandung pesan atau amanat. Pesan tersebut dapat berupa nasihat atau berupa ajaran kebaikan atau kejahatan. Nah, ciri-ciri pantun itu sebagai berikut. Yang pertama, pantun itu harus bersajak AB. Kalau yang terakhir ini, yang pertama gur, ya, berarti yang ketiga harus juga pelajaran kur. Itu yang namanya ABA. Yang kedua kalau akhirnya an, yang keempat adalah akhirnya. Nah, kemudian dimaksud pantun bersajak ABA. Yang kedua, setiap satu bait pantun itu terdiri dari berapa baris? 4 baris. Kita berikan, benar? 1, 2, 3, 4. Ini 4 baris. Berarti ini termasuk satu bait pantun. Kemudian yang ketiga, setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Tahu kan apa itu suku kata? Tahu. Coba dari pantun yang pertama tadi, yang baris pertama ini berapa suku kata? Rambutku lebat,
rambutku subur. Mana subur tak? Oh, yang kedua. Ya, siapa yang bisa jawab? Setuju tangan? 10. Kita buktikan. Tidak dapat dipasang jepita, betul. Yang ketiga, berapa kita? 10 juga. 10. 10. Dan yang keempat adalah berapa? 10 juga. Hebat semuanya. Jadi kita tepuk salut buat kita semua. Tepuk salut. 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 Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah dan fungsinya serta mengenal pantun dan ciri-cirinya. Jadi untuk kita semua harus bersyukur karena kita dikasih tubuh yang sehat. Kemudian untuk ini Bapak ada latihan lembar kerja peserta didik. Akan Bapak buat 2 kelompok, ya. Yang 1 3, yang 1 2, yang kelompok 1 ini, yang kelompok 2 ini, ya. Jadi silakan nanti bekerja kelompok kerjakan soalnya yang Bapak berikan. Oke. Ini. Di sini ada soal tentang peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Silakan kalian isi lembar kerja pertama ini dan juga diisi juga lembar kerja kedua. Nah, yang pertama tadi soal A, yang kedua soal bahasa Indonesia. Silakan dikerjakan dengan kelompok kalian. Kelompok 1 selesai? Kelompok 2 selesai? Nah, sebelum kita membacakan diskusi yang telah kita kerjakan tadi, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Nah, silakan dari kelompok 1 bacakan apa yang dilihat tadi. Peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen. Dua mengalir dari bilik kiri dan seluruh kecuali paru-paru melalui arteri besar aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian kita akan baca dari opsi tadi. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida O2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen. O2 darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, terima kasih. Silakan kasih tepuk tangan untuk hasil diskusi kelompok 1. Ya. Selesai dari kelompok. Kemudian Bapak kita hasil dari diskusi kelompok 2. Minggu pagi pergi ke pasar beli mainan, jadi sahabat kita mau peredaran darah lancar, makanlah makanan yang sehat. Makanlah makanan sehat. Tepuk tangan untuk hasil diskusi kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Jadi itu tadi hasil dari diskusi kalian kelompok 1 dan kelompok 2. Alhamdulillah semuanya baik tadi hasil diskusinya. Untuk materi yang kita sampaikan pada hari ini, jadi kita harus menjaga kesehatan ya, dengan kita selalu sehat. Dan anak-anak bisa menceritakan atau bisa membuat pantun berdasarkan ciri-ciri pantun. Kita sekarang mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Nanti setelah selesai, silakan kumpul di depan. Kerjakan hari ini. Ya sudah selesai. Sudah belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia dan fungsinya dan juga mengenai sisi pantun. Nah, untuk materi pada hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Kita tadi belajar tentang apa? Bisa? Silakan. Tentang apa dulu? Peredaran? Organ peredaran? Nah, organ peredaran. Ada apa sih organ peredaran? Nah, kemudian selain itu kita belajar tentang ciri-ciri pantun. Siapa yang dapat menyimpulkan apa dari ciri pantun? Tulisan. Yang pertama. Kerja lagi. Apa lagi? Satu baik lebih dari 4 baris. Ada berapa suku kata tadi? 8 sampai 12 suku kata. Nah, itu tadi tentang peredaran darah dan ciri-ciri pantun. Berarti anak-anak sudah paham semua untuk pembelajaran pada hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak ketika kita belajar pada hari ini menggunakan media proyektor ini? Senang ya? Nah, alhamdulillah. Untuk itu, Bapak pesan sekali lagi. Jadi tetaplah jaga kesehatan, ya. Biar tubuh kita tetap sehat, jantung kita tetap sehat, organ peredaran darah kita tetap sehat. Dan jangan lupa belajar di rumah. Ya. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini. Jangan lupa belajar di rumah. Silakan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alina ihsana habibuti ila ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Armania dan Pak Takin.
pertama saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Armania selaku pengajar praktik calon guru penggerak saya yang telah hadir pada kesempatan ini, Bu. Jadi pada kesempatan ini juga saya akan melanjutkan kegiatan coaching yang telah saya lakukan sebelumnya dengan Pak Takin, dan hari ini adalah tahap terakhir yaitu pasca observasi. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin Pak Takin ya, bahwa coaching ini melalui 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi sama pasca observasi. Kemarin alhamdulillah untuk pra-observasi dengan observasinya sudah selesai dan berjalan insya Allah dengan lancar, bagus, tidak ada kendala. Untuk hari ini pasca observasinya bersedia Pak dilaksanakan hari ini? Siap, sedia. Ya. Kalau bersedia berarti saya juga minta izin direkam nih Pak, karena untuk pemenuhan tugas juga dan diamati langsung oleh pengajar praktik saya. Silakan Pak. Ya. Baik, langsung Pak ya. Seperti yang kita sampaikan kemarin Pak. Jadi saya telah melakukan observasi dengan Pak Takin. Terlebih dahulu saya sampaikan dulu kira-kira kegiatan yang telah dilaksanakan Pak Takin dari observasi yang telah saya lakukan. Kalau dilihat dari persiapan ketika kita pra-observasi Pak ya, berkaitan dengan apa-apa yang akan diajarkan Pak Takin, dan setelah dilihat dari pelaksanaannya, saya pikir sudah sangat bagus. Langkah-langkah pembelajaran yang ada di RPP juga sudah terlaksana, dan anak-anak juga antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning Pak ya, PBL, dan media juga media berbasis TIK kemarin dengan menggunakan video dan gambar yang ditayangkan melalui Enfokus kemarin. Nah, berikutnya Pak, saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak. Kira-kira setelah melakukan pembelajaran dengan saya melakukan observasi kemarin, bagaimana perasaannya Pak? Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Igit karena telah mempercayakan observasinya kepada saya. Perasaan saya senang sekali Bapak, karena Bapak telah percaya kepada saya untuk melakukan observasi, apalagi ini diobservasi oleh calon guru penggerak. Nah, waktu melaksanakan pembelajaran, jujur agak-agak grogi saya Pak. Biasanya kalau mengajar itu kan sendiri, karena ini apalagi disaksikan dengan guru hebat seperti Bapak Igit sebagai guru penggerak. Itu saja Pak. Oh ya, baik, terima kasih Pak ya berkaitan dengan perasaannya. Selanjutnya Pak, ketika melakukan pembelajaran kemarin, Bapak merasa ada yang menjadi hambatan atau kendala tidak? Ada sedikit hambatan Pak. Itu kan saya menggunakan media TIK seperti yang Bapak bicarakan tadi ya. Nah, waktu kita mengajar kemarin kebetulan Ibu, sinyal itu muncul hilang. Jadi untuk pembelajarannya ya agak memang sudah cukup baik, tapi agak kurang maksimal karena untuk menyetel video tadi kan ada yang terhubung dengan YouTube, ada yang tidak bisa dibuka karena terkendala sinyal tadi. Iya ya, benar Pak ya. Karena saya juga ketika mengamati juga melihat ada kendala sedikit Bu. Cuman bisa diatasi dengan kebetulan Pak Takin sudah menyiapkan pembackupnya berupa gambar-gambar. Jadi ditampilkanlah gambar pengganti dari videonya tadi. Ya, selanjutnya Pak, artinya kalau melihat dari hambatan kemudian kegiatan-kegiatan pembelajaran Pak Takin yang saya pikir berjalannya sebenarnya sudah lumayan maksimal. Iya. Bagaimana tingkat kepuasan Pak Takin dengan pembelajaran yang dilakukan Pak? Alhamdulillah cukup puas Mas. Ya. Meskipun ada kendala sedikit tadi Pak ya. Betul. Karena anak-anak antusias juga, ada gambar-gambar di situ, ada musiknya juga, mungkin ada nyanyian juga. Biasanya kan kalau anak cuma kita dengan metode ceramah aja Pak. Mungkin kurang real atau gimana itu. Cuma hanya membayangkan saja untuk materi yang diajarkan saja. Kalau kemarin alhamdulillah bisa ditampilkan dengan gambar tadi, jadi anak-anak semakin mengerti dan juga antusias untuk belajar. Betul Pak. Jadi memang kan inti dari pembelajaran juga bukan tentang kendala yang kita hadapi, karena saya lihat Pak Takin juga bisa memanfaatkan keadaan untuk mengatasi hambatan yang terjadi saat itu. Ya,
Kalau kegiatan positifnya Pak, dari kegiatan pembelajaran yang Pak Takin lakukan, apa sih manfaat positif atau istilahnya ke hal positif apa yang Pak Takin bisa petik dari kegiatan pembelajaran dan diamati oleh saya pada saat itu? Itu bisa menjadi motivasi untuk saya. Mungkin kalau saya bisa seperti Pak Igit ikut guru penggerak antara selanjutnya, juga menambah wawasan baru Pak. Jadi apalagi disaksikan oleh guru penggerak ini, jadi menambah pengalaman baru, menambah wawasan baru, dan juga dengan sharing-sharing dengan Pak Igit bisa untuk bertanya-tanya metode apa yang tepat dan model pembelajaran apa yang bisa digunakan oleh saya pribadi. Kalau dilihat dari hal positif, dilihat dari sisi anaknya Pak, misalnya ketika mereka antusias melihat video video ada juga sih, karena ada nyanyi kemarin Pak menggunakan video karena kebetulan sudah di-download. Melihat media pembelajaran yang digunakan, anak-anak juga antusias ketika pembelajaran. Ada juga hal positif yang bisa dipetik dari kegiatan pembelajaran menggunakan media-media ini Pak ya, termasuk dengan model tadi Pak ya. Terakhir ini Pak, kira-kira apa yang akan Pak Takin rencanakan untuk kegiatan keberlanjutan dari pembelajaran berikutnya, baik itu ada kaitannya dengan pembelajaran yang kemarin ataupun gebrakan-gebrakan baru terkait dengan pembelajaran berikutnya Pak? Ya. Untuk mungkin kemarin kan saya menggunakan metode PBL atau Progress Learning. Mungkin selanjutnya saya akan menggunakan metode lain Mas, seperti PJJR. Project Mas ya, berarti membuat proyek, betul. Ya, jadi tinggal kita menganalisis materinya nanti kan, kalau cocok saya juga secara pribadi Pak, kalau misalnya kiranya bisa berkolaborasi, karena kebetulan kita kan kelas 5 dan kelas 6 saya senang sekali kalau bisa, karena saya kelas 6, Pak Takin juga kelas 5 kan, kalau ada pembelajaran yang bisa dimuatkan dalam satu pembelajaran penuh, anak kita juga, karena anak kita juga dikit nih kok. Saya siap Pak, jadi kita berkolaborasi saja ketika pembelajaran menggunakan project based learning, saya pikir bisa kan. Dan kebetulan materi di kelas 5 dan kelas 6 kan agak sering terkait kan, berhubungan. Oke, mantap ini Pak untuk rencana-rencananya. Mungkin kemarin juga anak-anak kelihatan tidak bersemangat, mungkin jumlahnya cuma sedikit. Nah, betul. Seharusnya yang berangkat seharusnya 6 Bu. 6, anaknya 6. Tetapi ada yang satu yang berangkat, jadi cuma 5 ya kemarin yang itu masuk. Memang sedikit Bu, jadi cuma 5 orang. Memang banyak antusiasnya untuk anak. Mungkin yang itu tadi kelihatan di video tadi tidak semangat, mungkin cuma sedikit. Ya kalau kita bandingkan kan, benar Pak, anak kita 5 orang, yang aktif 2 orang itu tidak terlalu muncul. Tapi kalau kita ambil persentase, sebenarnya sudah 40% itu keaktifannya yang aktif kan. Sudah 6 orang tidak berangkat, 1 orang, 5 orang Bu. Ya baik, itu saya pikir Pak. Dan ini hal terakhir yang saya lakukan di pasca observasi ini Pak, yaitu kegiatan refleksi. Kalau dari saya pribadi, saya sampaikan bahwa hal-hal yang katakanlah harus saya lakukan ketika kegiatan coaching ini, menurut saya secara pribadi sudah berjalan lancar. Alhamdulillah juga coachingnya juga bersedia untuk di supervisi kemarin kan. Jadi ketika diobservasi juga tidak ada kendala. Mungkin kalau hal-hal yang perlu diperbaiki ya kolaborasi di antara kami, kemudian sharing-sharing berkaitan dengan kendala-kendala yang ada di sekolah yang perlu ditingkatkan barangkali, ataupun penggunaan aset-aset kalau sekarang ya. Karena kebetulan materi aset juga. Nah ini Pak, sebenarnya mungkin sudah disinggung tadi sih. Cuman saya mau menanyakan bagaimana perasaan Bapak melalui kegiatan supervisi atau coaching yang saya lakukan ini. Kalau tadi kan berkaitan dengan proses pembelajaran Pak. Nah, bagaimana nih refleksi secara pribadi Bapak perasaannya kalau dari awal Pak, dari pra observasi saya tiba-tiba meminta Pak Takin untuk disupervisi kan, ditanya-tanya kegiatan pembelajaran tujuannya apa, kemudian saya amati juga sampai kegiatan kita hari ini. Bagaimana Pak perasaannya Pak?
Saya merasa bangga Mas, merasa senang karena apa? Saya dipercaya, ditunjuk oleh Mas Sigit untuk melakukan observasi ini. Jadi kan menambah pengalaman baru buat saya. Misalkan ada kendala masalah apa, bisa sharing-sharing dengan Bapak, apalagi Bapak seorang sekarang mengikuti program Guru Penggerak. Siapa tahu kedepannya saya yang akan nantinya mengikuti seperti Bapak ini. Dan juga mendapat pengalaman baru bagi saya, Pak. Jadi menambah wawasan baru, menambah pengalaman baru. Jadi saya rasakan senang dan bangga bisa diobservasi sama Bapak ini. Baik, terima kasih dan alhamdulillah berarti Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan coaching Mudah-mudahan untuk kedepannya semakin lebih baik lagi. dan saya juga berharap kegiatan coaching yang saya lakukan kepada Pak Takin bukan hanya pemenuhan tugas-tugas dari guru pendidikan guru penggerak ini saja, tapi memang hal ini bisa digunakan secara berkelanjutan sehingga kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita ini untuk perkembangan anak-anak kita. Baik Ibu Alamiar, barangkali itu saja kegiatan pasca observasinya. Terima kasih Bu karena sudah mengamati langsung kegiatan kami. Jadi seperti inilah cerita kami. Memang beliau teman saya juga kan di sekolah ini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya Bu. Dan Pak Takin juga terima kasih Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.